Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur dalam taat, berkah rizki, banyak rizki untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menyurahkan kitab Sapinah, ya. Kita melanjutkan yang kemarin. Di sini kita akan melanjutkan dari awal, ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada musonib atau pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Tingkah musonib di sini mengharapkan keberkahan. Kita semua sudah tahu bahwasanya yang disebut berkah ziyadatul khair ila khair, yaitu bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi dengan mengawali bismillahirrahmanirrahim, bismillah di sini mudah-mudahan musonib mengharapkan bertambah-tambahnya kebaikan. Kita singkat saja, Ar-Rahmani. Di sini lafaz Ar-Rahmani yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat Rahman, yang mempunyai sifat kasih sayang baik di dunia maupun di akhirat. Jadi seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit, seluruh ciptaan Allah, maka akan mendapatkan rahmatnya, akan mendapatkan kasih sayangnya. Baik manusia tersebut agamanya bukan Islam, dapat kasih sayang dari Allah. Buktinya dikasih rizki. Binatang sama binatang juga dikasih rizki sama Allah. Semua seluruh makhluk Allah baik di dunia maupun di akhirat akan diberikan kasih sayang. Ar-Rahimi di sifat lafaz Ar-Rahimi yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat Rahim. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala ini memberikan rahmat hanya di akhirat saja. Tentu di sini hanya orang-orang khusus, hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang bertakwa yang dikasih rahmat Allah. Adapun untuk orang-orang yang tidak bertakwa, untuk orang-orang yang bukan Islam, maka tidak diberikan rahmat oleh Allah. Karena sifat Ar-Rahim ini memberikan rahmatnya hanya di akhirat saja. Ar-Rahimi kang mapari nikmat cilik ing dalam akhirat
faqat gitu. Sesingkatnya seperti ini ya. Kalau mau diperpanjang lagi pembahasannya panjang apa bismillah ini ya. Kita singkat saja kurang lebih segitu biar cepat maju ya. Lanjut ke lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Jadi musonib di sini atau pengarang kitab memuji setelah tadi diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Musonib di sini atau pengarang kitab di sini memuji terdahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pujian-pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua pujian kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pujian-pujian kalau kita jabarkan itu terbagi 4 ya. Qadimunil hadisin, hadisunil qadimun, qadimunil qadimun ya. Itu terbagi 4, itu semuanya kembali kepada Allah. Jadi yang berhak dipuji mah hanya Allah. Manusia tidak berhak dipuji. Adapun kalau misalkan kita dipuji, kita kembalikan ke Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Lanjut, Rabbil alamina, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang mengurus seluruh alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengurus seluruh alam. Ya. Baik alam dunia maupun alam akhirat, alam jin, alam goib, banyak alam-alam. Bahkan sebagian riwayat, sebagian ulama mengatakan, bahkan dikatakan sebagian qaul kila khalaqallahu mi'atu alfin alam. Sebagian mengatakan dikatakan kila khalaqallahu mi'atu alfin alim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mi'atu alfin alim, yaitu menciptakan mi'atu alfin 100.000 mi'atu alfin 100.000 alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan 100.000 alam. Ya, alam mana baik kita kurang tahu. Di kitab Bahjatul Wasail di syarahnya dijelaskan seperti itu. Cuma tidak ada rinciannya, tidak dirinci satu persatunya. Ya, tidak dirinci satu persatunya. Jadi jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100.000 alam. Jadi alam yang mana aja? Misalkan ada alam dunia, ya, ada alam akhirat, itu baru 2 yang kita ada, alam jin, ya. Ada alam yang lain-lainnya, ya kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Wabihi nasta'in, kita lanjut. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ya, kita hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Meminta pertolongan apa? Ala umuri dunya, meminta pertolongan terhadap urusan dunia, wadini, dan urusan agama. Jadi kita meminta pertolongan hanya kepada Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu singkat. Wasola, dan semoga menambahkan rahmat siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, wasalam, dan hormat kepada siapa, menambahkan rahmat, menambahkan hormat, ala sayyidina, yaitu kepada Tuhan kita, kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, kepada suri tauladan kita, Muhammadin, ternyata Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada kanjeng Nabi kita itu kanjeng Nabi Muhammad. Yang mana kanjeng Nabi Muhammad ini khotamin nabiyyin, yang menjadi akhirnya para nabi, yang menjadi penutup para nabi. Jadi selain daripada kanjeng Nabi itu nabi penutup, tidak ada nabi setelah kanjeng Nabi ya. Jadi penutupnya para nabi. Jadi kalau misalkan ada yang ngaku-ngaku jadi nabi setelah kanjeng Nabi, maka itu jelas-jelas bohong ya, tidak ada nabi sesudah kanjeng Nabi, seperti itu ya. Terus semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan rahmat kepada siapa, hormat kepada siapa, wa alihi, dan kepada keluarga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada musonib di sini, pengarang kitab di sini ya, mendoakan ya, memberikan kepada kanjeng Nabi, bersolawat kepada kanjeng Nabi, kepada keluarga kanjeng Nabi, yang mana keluarga kanjeng Nabi ya ada yang host, ada yang umum ya, seperti itu. Keluarga kanjeng Nabi, kalau kita ya kita termasuk daripada umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pengen diaku jadi keluarga kanjeng Nabi, apakah bisa? Ya tentu bisa. Jadi kalau kita pengen diaku jadi keluarga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada keterangan kullu taqiyin ali Muhammadin. Kullu taqiyin, setiap seorang yang bertakwa, ali Muhammadin, itu keluarga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pengen diaku, kalau kita pengen jadi keluarga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus bertakwa. Kita harus bertakwa. Maksud takwa kita sudah tahu, bahwasanya yang dimaksud takwa yaitu kita mengerjakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Itu yang disebut takwa secara singkatnya. Maka dengan sebabiah kita takwa, maka kita termasuk keluarga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Wasahbihi, dan sholawat dan salam itu untuk para sahabatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang sudah maklum, yang masyhur kita tahu, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali yang disebut Khalifah Ur-Rasyidin. Ada juga sahabat-sahabat yang lainnya ya. Nah, di sini secara umum yang dimaksud sahabat yaitu sewaktu kanjeng Nabi masih hidup, dia pernah bertemu dengan kanjeng Nabi dan juga hatinya iman. Itu disebut sahabat. Jadi banyak makna sahabat. Jadi ulang lagi, yang disebut sahabat yaitu orang yang pernah bertemu kanjeng Nabi terus hatinya iman. Terus bagaimana kalau misalkan dia pernah bertemu sama kanjeng Nabi tapi hatinya nggak iman ke kanjeng Nabi, nggak iman bahwasanya kanjeng Nabi adalah utusan Allah, bagaimana? Nah, itu bukan disebut sahabat. Seperti mana contohnya? Seperti Abu Jahal ya. Abu Jahal sering kali bertemu dengan kanjeng Nabi, cuman nggak iman. Nah, itu tidak disebut sahabat ya, seperti itu ya. Ajma'ina mau keseluruhannya semua ya. Selawat dan salam ya dijama ya kepada kanjeng Nabi, kepada keluarga, kepada para sahabat ya.
dan para pengikutnya, para tabi'in, itba'ut tabi'in. Ya, seperti itu. Lanjut lagi, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Wala haula, dan tidaklah bisa menjauhi maksiat, dan tidaklah bisa menghindari maksiat, wala quwata, dan tidaklah bisa mengerjakan kebaikan, dan tidaklah bisa mengerjakan taat illa billahi kecuali atas pertolongan Allah. Jadi wala haula itu, wala haula tidak bisa menjauhi maksiat, tidak bisa menjauhi perbuatan yang tidak baik, tidak bisa. Kita semua ini tidaklah bisa menjauhi maksiat wala quwata, dan kita tidaklah bisa mengerjakan taat, mengerjakan kebaikan illa billahi kecuali itu semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini lemah, makanya kita banyak berdoa, meminta taufik dan hidayah, minta pertolongan kepada Allah. Jadi bukan semata-mata kita bisa mengerjakan ibadah, bisa mengerjakan taat itu berkat diri kita sendiri, bukan. Itu semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ali, yang mempunyai sifat tinggi, Al-Adimi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat agung, yang paling agung ya. Jadi kesimpulannya, daripada wala haula wala quwata illa billahil adim, kita tidak bisa mengerjakan, kita tidak bisa menjauhi maksiat, kita tidak bisa mengerjakan taat atau kebaikan kecuali itu semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini sedikit jadi sarannya udah dicoret, ada faidah ya. Langsung saja, man qala kula yaumin wala haula wala quwata illa billahil adim mi'atu maratin lam yusibu fakrun abadan. Ya, man qala, barang siapa yang membaca kula yaumin di setiap hari, baca apa? La haula wala quwata illa billahil adim, membaca lafaz la haula wala quwata illa billahil adim. Berapa kali bacanya? Mi'atu marah, yaitu bacanya 100 kali. Bagaimana tuh buat kita, buat orang yang membaca lafaz la haula wala quwata illa billahil adim sebanyak 100 kali? Apa faidah, apa ganjarannya? Lam yusibhu fakrun abadan, maka orang tersebut tidaklah fakir, tidak mengenai fakir orang tersebut fakrun abadan ya. Ulang lagi ya, kurang tepat. Lam yusibuhu fakrun abadan, maka orang tersebut tidaklah mengenai apa ya, fakrun, mengenai fakir, tidak akan fakir sampai kapan? Abadan, selamanya. Jadi orang yang membaca lafaz la haula wala quwata illa billahil alil adim tidaklah fakir selamanya, bacanya 100 ya. Seperti itu kurang lebihnya. Ya, kita cukup sampai di sini dulu. Nanti insya Allah kedepannya kita masuk ke pasal ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Tentunya pasti banyak kekurangan ya. Saya mohon memaklum apabila ada kesalahan baik dari i'roban atau dari surahan ya. Saya mohon diluruskan, diperbaiki biar supaya saya menambah ilmu ya. Sebelum saya tutup, mudah-mudahan kita semua ya diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya ya. Dimudahkan rezekinya untuk bekal ibadah. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.